Al-Ahqaf. Ya surat Al-Ahqaf iku makkiyatun bangsa Mekah temurune. Illa kul ara'aitum angin ayat kul ara'aitum in kana min 'indillahi. Al-ayata maca sira ing rampunge ayat. Wa illa fasbir kama sabara ulul azmi lan angin ayat fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Al ayata maca sira ing rampunge ayat. Wa illa wa wassaynal insana biwalidayhi lan angin ayat wa wassaynal insana biwalidayhi. As-salasu ayatin ya telu pira-pira ayat. Yo telu piro-piro ayat. Ini yang begini harus kita perhatikan betul ya. Surat maksudnya bagaimana? Maksudnya begitu gamblang, begitu jelas Al-Quran itu. Masing-masing ayat ada sejarahnya, turunnya di mana, bahkan siang atau malam dalam keadaan seperti apa, sangat-sangat otentik gitu ya. Coba surat A'raf itu 54 ayat ya, turunnya di Mekah kecuali 3 ayat. Ini kita mendengar keterangan seperti itu loh, harus kita perhatikan. Kecuali 3 ayat. 3 ayat ini bukan turun di Mekah tapi turun di Madinah. Kok sampai sedetail itu? Ulama ya melihat, mengkaji ya, Al-Quran itu ya, di samping menunjukkan bahwa itu betul-betul mukjizat ya, bahwa urutan-urutan surat dan urutan ayat itu sama sekali bukan ya, karangan dari manusia. Kanjeng Nabi mendapatkan ayat A, ayat B, kemudian ada perintah langsung dari Gusti Allah. Ini ayat taruh di surat ini. Ini ayat taruhlah di surat ini. Ayat A ini taruhlah di surat B umpamanya. Begitu sangat-sangat ya, sangat asli sekali sampai ya, keterangannya diketahui dengan jelas oleh para ulama. Sekian banyak, mungkin ayat satu surat ada sampai 50 lebih atau 100 lebih. Ini surat tidak semuanya turun di satu tempat. Ayat ini turunnya di sini, sangat jelas betul. Dan setelah tersusun jadi satu surat, menjadi sangat rapi, sangat ya, sangat nyambung ya, tidak ada yang tidak nyambung antara urutan ayat belakang dengan ayat yang depan. Bahkan surat yang turun pada awal-awal Kanjeng Nabi mendapat wahyu ya, diperintah oleh Allah supaya surat yang ini nanti ditaruhnya di belakang. Juz Amma yang turunnya itu pada permulaan Islam di dalam Quran ditaruh di juz terakhir dari Al-Quran itulah. Ini semuanya ya, menunjukkan bahwa Quran mendapatkan perhatian serius dari yang menurunkan Gusti Allah sampai kepada yang menerima Kanjeng Nabi dan kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Quran betul-betul dilayani. Tidak ada kitab suci di dunia yang dilayani sedemikian rupa, diperhatikan sedemikian rupa ya, selain Al-Quran tidak ada. Keasliannya betul-betul bisa dijamin ya. Dari sejak turun sampai 1000 tahun lebih masih asli seperti itu apa adanya ya.
terjaga bahkan sampai hari kiamat. Orang melihat ini, kalau mau merenungkan ini, orang akan mengatakan subhanallah. Subhanallah, tidak ada di dunia itu kitab suci yang seperti ini. Kitab apa saja ya, kalau orang menganggapnya kitab suci, sehingga tidak ada kitab suci selain Al-Quran. Tidak ada itu. Wahyauti suratul Ahqaf iku arba'un papat au khamsun wa salasuna atau 5 wa salasuna lan 30, 35 atau 34 apane ayatan ayat. Bahkan ulama menghitung hurufnya Al-Quran, bukan hanya ayatnya, se-Quran berapa ribu ayat, tetapi kalimatnya juga dihitung, hurufnya pun terhitung dari dulu oleh para ulama. Se-Quran hurufnya berapa? Tafsir Jalalain ini hurufnya hampir sama dengan Al-Quran, hanya selisih 2 huruf saja. 2 huruf ya, huruf tafsirnya dengan huruf Qurannya hanya lebih banyak 2 huruf tafsirnya. Karena itu tafsir Jalalain menurut para ahli fiqih ya, kalau disentuh mazhab Syafi'i ya, boleh dibawa atau disentuh tanpa berwudu karena hurufnya lebih banyak dari huruf Al-Quran, sekalipun hanya selisih 2 huruf. Ya. Dulu loh, belum zaman komputer. Kalau sekarang hitung dengan zaman komputer mudah. Zaman kertas saja masih belum ada, sulit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. حميم. Allahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu, luwih mirsani to luwih mengetahui sapa Gusti Allah bi muradihi kelawan murade kelan kersane Gusti Allah bihi kelawan hamim. Tanzilul kitabi utai temurune atau diturunakene kitab Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Ya lafal tanzil iku mubtadaun mubtada, iku minallahi sangking Gusti Allah. Ya lafal minallah iku khabaruhu dadi khabare mubtada. Al-Azizi dat kang menang mulya sapa Gusti Allah, fi mulkihi ing dalem kerajaane Gusti Allah. Al-Hakimi tur zat kang bijaksana, zat kang ngukuhaken to nyempurnaaken sapa Gusti Allah, sempurna fi sun'ihi ing dalem gaweane Gusti Allah. Ma khalaqna ora menciptakan sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit, wal arda lan ing bumi, wamalan ing barang bainahuma kang tetep antarane samawat lan ard, illa bil haqqi illa khalqan angin penciptaane bil haqqi kelawan hak. Oleh menciptakan kelawan hak liyadulla supaya ini nuduhaken apa khalqan, nuduhaken ala kudratina ing atase kekuasaan atau kemampuan ingsun, wa wahdaniyatina lan ing atase keesaan ingsun. Sudah berulang-ulang ini saya terangkan. Wa ajalin lan kelawan waktu musamman kang ditentokaken apa ajal. Dibatasi sama saja, ditentukan sama saja. Waktu yang dibatasi ila fanaihima tumeka maring sirnane samawat lan ard, sirna yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Waladina utai wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladina amma sangking barang u'ari unziru kang padha diweden-wedeni sapa alladina, kang padha diperingatkan sapa alladina. Boleh khuwifu tegese padha diweden-wedeni sapa alladina bihi kelawan ma bayane ma minal adzabi nyatane siksa iku mu'riduna padha berpaling kabeh.
podo melengos kabeh. Ya, ini juga ayat berulang-ulang diterangkan. Orang-orang kafir berpaling dari inzar. Inzar itu peringatan. Inzar itu lampu kuning. Lampu kuning. Ya, menakut-nakuti itu dikasih lampu kuning, awas loh, bahaya loh, sebentar lagi merah loh, ini bahaya. Begitu itu inzar itu. Tetapi tetap menerobos saja. Ya. Lampu kuning sama itu dengan di jalan ada lampu kuning, maksudnya supaya siap-siap berhenti. Ya, jangan tancap gas. Ini lampu kuning, ayo mulai persiapan. Awas, sedikit lagi bahaya. Nah, kalau lampu kuning tancap, boleh jadi nanti akan terkena bahaya betulan. Nah, Quran ya seperti itu. Kemudian orang-orang kafir tidak mau menerima. Itu keterangan mudah seperti itu. Quran masih relevan seterusnya sampai hari kiamat. Apakah sekarang tidak ada orang yang berpaling dari Quran? Berulang-ulang saya katakan, ya, kesalahan-kesalahan itu yang paling puncak dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kesalahan yang kecil-kecil begini yang tidak tergolong puncak, ya dilakukan oleh termasuk orang Islam sendiri. Ya, kalau orang kafir berpaling 100%, ya orang Islam sekarang pun juga banyak yang berpaling. Berpaling itu apa? Ya tidak takut dengan peringatan Quran. Ya, walaupun iman, walaupun percaya dengan adanya siksa, dengan adanya akhirat, dengan adanya surga, dengan adanya neraka, tetapi tidak kemudian terangsang oleh surga, tidak merasa takut neraka. Lah itu juga termasuk mu'aridun. Mu'aridun walaupun tingkat i'radnya tidak setinggi i'radnya orang-orang kafir. Jadi jangan kita baca Quran, oh ini hanya cerita dulu, sekarang sudah tidak ada. Oh tidak. Nah ini juga memperingatkan kita. Kalau kita tidak mempan dengan peringatan itu, ya kita tergolong mu'aridun. Kalau mu'aridun ya nanti ya, nanti hasilnya ya akan mengalami hasil yang mirip dengan yang dialami oleh orang-orang kafir itu nantinya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadha aw asaratin min ilm in kuntum shadiqin. Kul ngucapo sira ara'aitum kabarono sira kabeh ing ingsun. Akhbiruni tegese kabarono sira kabeh ing ingsun. Ara'aita, ara'aitum, ara'aiti, ara'ait itu ungkapan untuk pembuka dari satu perkataan. Ya, jadi tidak ada tidak dia akan ya, ara'ait artinya akhbiruni. Ya, dulu orang Arab ketika mau bertanya apa saja itu dimulai dengan ara'ait. Ya, makanya kalau kamu ngaji kitab Ta'limul Muta'allim ada keterangan santri itu disebut dengan ara'ait. Kenapa? Karena sering sekali bertanya tentang masalah ilmu. Pertanyaannya didahului dengan ara'ait. Ara'ait ya. Kalau ada orang begini gimana itu hukumnya? Lah itu ara'ait. Dulu santri disebut orang-orang ara'ait ya. Karena seringnya ara'ait itu. Ma tad'uni ma ing barang tad'una kang padha nyembah sapa sira kabeh ing ma ta'buduna tegese padha nyembah sira kabeh ing ma min dunillahi sa'liyane Gusti Allah ayil asnama tegese pira-pira berhala. Ya lafal ma tad'una iku maf'ul awal
Aruni podo meruhno sira kabeh ing ingsun. Akhbiruni tegese meruhno sira kabeh ing ingsun. Ya. Ma utaima iku akhbiruni ma za khalaqu ma utaima iku takkidun naukidi taukid maza ing opo khalaqu podo menciptakan sopo ma ta'buduni aruni podo meruhno sira kabeh akhbiruni podo meruhno sira kabeh ingsun ma ing barang itu ya ma ing ma takkidun itu akhbiruni ma itu ma ing barang ya lafal aruni itu iku takkidun taukidi naukidi meruhaken maza ing opo khalaqu podo menciptakan sopo ma tad'una min dunillah asnam ya lafal maza khalaqu iku maf'ulun tsanin maf'ul kang kaping pindho bayane maza minal ardi nyatane bumi ya lafal minal ardi ku bayanu ma dadi bayane lafal ma amlahum ana ta iku tetep kaduwe asnam utawa ma ta'budun syirkun utawi andil ya andil musyarakatun tegese andil fi khalqis samawati ing dalem menciptakan pira-pira langit andil ma'allahi sartane Gusti Allah. Wa am uti lafal am iku bi makna hamzatil inkari lan nganggo maknane hamzah inkar. Ituni padha nekakno sira kabeh ing ingsun nekaken bi kitabin lan kitab munazzalin kang diturunaken apa kitab min qabli hada sadurunge ikilah Quran Al-Qur'an tegese Quran au asaratin oto nekakno sira kabeh kelawan jejak baqiyatin tegese sisa peninggalan sama asarat baqiyatin tegese peninggalan min ilmin saking ilmu yuksaru kang dinukil dikutip apa ilmin dikutip anil awalina saking wong-wong dingin kabeh ilmu bisihhati da'wakum kelawan kebenarane pengakuan nira kabeh kelawan benere klaim mira kabeh klaim fi ibadatil asnami ing dalem nyembah pira-pira berhala dakwa klaim annaha stuhune asnam iku tuqarribukum bisa markaken apa asnam ing sira kabeh markaken ilallahi maring Gusti Allah in kuntum lamun ana sapa sira kabeh oniku shadiqina wong kang padha temen kabeh temen fi da'wakum ing dalem pengakuan atau klaim ira kabeh. Ya. Maksudnya coba lihat, saya ingin tahu aruni aro'aitum. Coba aku ingin tahu ya sesembahanmu itu ya itu telah berperan dalam menciptakan bumi langit. Berperan apa? Apakah menciptakan bumi seperti yang diciptakan oleh Allah ini, atau ikut serta andil bersama-sama Gusti Allah menciptakan bumi atau langit? Ya. Aruni madza khalaqu minal ardi, artinya adakah bumi langit yang diciptakan oleh sesembahan kalian seperti yang diciptakan oleh sesembahanku yaitu Allah. Allah menciptakan bumi langit ciptaan Allah. Kalian tahu lah sesembahan kalian menciptakan apa? Itu satu. Am lahum syirkun fis samawat, ataukah ya sesembahanmu itu punya andil ikut membantu Allah, ikut berperan di dalam menciptakan bumi dan langit.
ikut membangun langitnya atau separuh dari buminya, atau membangun daratannya, menciptakan daratannya atau menciptakan lautannya? Ya tentu jawabannya ya tidak. Ya tidak. Ya berhala tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, orang pun akan mengerti sekali tidak. Ya tidak. Nah, kalau itu dua-duanya tidak, utuni ituni. Kalau diwasolkan khalqis fis samawati tuni. Kalau di waqaf samawat kemudian baca ituni. Coba sekarang aku ingin tahu, adakah kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, yang kitab suci itu menerangkan bahwa berhala memang harus disembah? Atau sudahlah tidak usah pakai kitab suci yang turun dari langit, tetapi ada nggak peninggalan ilmu dari orang-orang dulu, ilmu yang memang betul-betul ada dasar dan ada bukti, ada dalilnya, yang memerintahkan atau yang mendukung klaim, mendukung pengakuan kalian bahwa berhala itu bisa mendekatkan kepada Allah. Kalian kan punya anggapan, punya klaim bahwa nyembah berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada atau tidak itu dasar kitabnya atau dasar ilmunya yang kalian kutip dari orang-orang sebelum kalian? Ya tentu jawabannya juga tidak. Semuanya tidak bisa dijawab dengan iya. Tidak. Jadi tidak ada dasar sedikit pun mereka itu. Nah, kita orang mukmin semuanya berdasar. Karena itu sesekali jangan sampai kita tidak menghargai dasar, bukti, dalil. Semua yang kita lakukan harus ada dasarnya, buktinya, dalilnya. Inilah kita betul-betul berbeda dengan orang-orang kafir itu. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Waman utai sopo, waman lan ora ono wong, itu ya. Yoman iku istifhamun istifhame bimakna nafi, kelan nganggo makna nafi. Artine man aila ahada, tegese ora ono seorang pun. Waman utai siapa maksudnya tidak ada. Adallu Sulaiman adallu kang lebih sesat sapa man, lebih sesat minman tinimbang wong yad'u kang nyembah sapa man, ya'budu tegese nyembah sapa man min dunillahi sakliyane Gusti Allah, ay ghairihi tegese liyane Gusti Allah. Ya, nyembah maf'ulnya yad'u man ing wong la yastajibu kang ora bisa memenuhi panggilan, ora bisa nyembadani sapa man yang dekat ini lahu maring man yad'u oleh ora bisa memenuhi panggilan ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Wahum utai man la yastajibu iku al asnamu piro-piro berhala la yujibuna ora bisa menjawab sopo asnam ora bisa menjawab abidihim ing piro-piro wong kang nyembah asnam, ing piro-piro penyembah asnam ora bisa menjawab atau memenuhi ila syai'in maring sesuatu yas'alunahu kang podo njaluk, podo meminta sopo abidihim hu ing syai' abadan ing dalem saklawase. Wahum hale utawi man la yastajibu an du'aihim saking penyembahane man adallu itu ibadatihim tegese saking nyembahe man adallu iku ghafiluna podo lali kabeh.
li'annahum koronostune asnam iku jamadun benda mati la yaqiluna kang ora berakal, ora duweni akal kabeh. Ya. Ini ya terulang-ulang juga dalam Al-Quran. Waman adallu mimman, apakah ada orang yang lebih sesat ya daripada orang yang menyembah selain Allah, ya, yaitu berupa makhluk yang tidak mampu memenuhi permintaan dan panggilan para penyembahnya sampai hari kiamat. Artinya sepanjang zaman sampai besok di akhirat, ya, dipanggil-panggil, diminta apa saja. Hei berhala, aku minta rezeki yang lancar. Hei berhala, aku minta sembuhkan penyakitku. Hei berhala, aku minta turunkan hujan. Semuanya tidak mampu dipenuhi. Bukan hanya sekedar tidak mampu memenuhi permintaannya, bahkan si berhala sendiri tidak merasakan disembah. Ghafilun itu ya, ghafilun, lale itu tidak memikirkan, ya, tidak terasa. Sekarang kamu sedang di sini misalnya konsentrasi mendengarkan ngaji ini, kamu tidak memikir ya, bagaimana orang tua atau bagaimana di rumah. Itu namanya ghafil, lale. Lawong jangankan bisa menjawab permintaan dari orang yang menyembah, ya, merasakan disembah saja tidak. Lawong tidak punya akal, wong itu benda mati kok, ya. Kayu atau batu disembah, kayunya merasakan itu, batunya merasakan senang, saya dihormati, saya dikirimi hadiah, dikirimi makanan enak. Ya ndak itu. Lah orang yang seperti itu, ya itulah orang yang tingkat kesesatannya jelas tidak ada yang melebihi. Sesat yang nomor satu. Kalau sekedar orang mau ke Jakarta, kemudian kok ke timur, ke Surabaya, ke sana, itu ya sesat. Tetapi itu ya sesatnya tidak sebanding dengan sesatnya orang yang tadi nyembah kok orang makhluk yang tidak punya kemampuan apa-apa, untuk menjawab pun tidak mampu, bahkan sampai merasakan disembah pun tidak. Ya, ini sekali lagi, ini dulu seperti itu. Sekarang tidak ada orang nyembah selain Allah, ada, ya, walaupun tingkatannya di bawah tingkatannya orang-orang musyrik. Ya itulah orang-orang yang hidupnya hanya untuk mengejar, untuk menumpuk, untuk menghimpun, ya, himpun dunia, materi itu semuanya. Dunia menjadi sesembahan, dikumpulkan uangnya, emas berliannya dikumpulkan segunung. Toh nantinya walaupun kumpul bermiliar-miliar, ditinggal tidak bisa berguna sedikit pun, tidak ada gunanya. Lah apa itu tidak sesat? Ya sesat itu. Sesat maksudnya keliru maksudnya salah jalan itu ya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza husyira lan arikalan dikumpulaken sapa annasu menungso, kanu mongko ono apa malla yastajibu, ayil asnamu tegese pira-pira berhala, lahum maring man adallu, li'abidihim tegese maring para penyembah asnam, oniku a'daan pira-pira musuh, wahum utawi man la yastajibu uti asnam atau asnam bi'ibadatihim maring uliye nyembah oleh nyembah man adallu
bi'ibadati abidihim tegese maring oleh nyembah para penyembah asnam iku kafirina podo ingkar kabeh, jahidina tegese podo mengingkari kabeh. Maksudnya kalau tadi dikatakan berhala itu tidak mampu memenuhi permintaan, bahkan tidak merasa disembah, lebih-lebih nanti kalau di yaumil mahsyar, ketika nanti manusia dikumpulkan di akhirat, si berhala bukannya tidak merasa disembah, malah memprotes kepada para penyembahnya. Kafirin itu ya, bahkan menyalah-nyalahkan, kenapa kalian nyembahku, kenapa kalian rasain, itulah akibat dari nyembah aku ini. Oh, aku makhluk yang tidak bisa kok kalian sembah, siapa yang perintah, atas dasar apa kau ini menyembahku? Malah begitu itu. Ya. Jadi isinya adalah hanya kerugian plus kerugian plus kerugian. Ya. Kalau orang menyembah kemudian yang disembah sedikit bisa bantu, sedikit bisa menolong, ya sudahlah, tenang saja ya, nanti aku akan usahakan agar kalian dimaafkan oleh Allah, paling tidak kalian diringankan, kalian memang salah dulu nyembahku, tapi tenang, sedikitlah aku akan memohon agar kalian itu hukumannya dikurangi. Kalau saja demikian masih lumayan. Wah, ini tidak, malah sesembahan itu akan ya, menyalah-nyalahkan para penyembahnya. Itulah wa kanu bi'ibadatihim kafirin itu. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Wa idza tutla lan arikalane diwacaaken 'alaihim ing atase ahli Makkah, ai ahli Makkah tegese ing atase penduduk Makkah, apa ayatuna pira-pira ayat ingsun, Al-Qur'anu tegese Al-Qur'an, tingkanane ayat bayyinatin hale pertelo jelas, zahiratin tegese pertelo, ya lafal bayyinat iku halun dadi hal. Jawabe idza qala mongko padha ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina minhum saking ahli Makkah ngucap lil Qur'ani lil haqqi maring barang hak, ayil Qur'ani tegese maring Qur'an, lamma ja'ahum arikalane nekani apa al haq ing ahli Makkah ngucape hada sihrum mubin, hada utawi kiki al haq, taiki al-haq atau Quran iku sihrun sihir mubinun kang pertelo apa sihrun, bayinun tegese pertelo apa sihrun, zahirun tegese pertelo apa sihrun. Berulang-ulang ini diterangkan. Ya, kita lihat ayat qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Ya, lamma ja'ahum itu ya, mereka menyampaikan kepada Quran ketika Qurannya mendatangi mereka. Ya, ini maksudnya ialah bahwa mereka sudah sangat keterlaluan sekali. Mereka mengingkari hak ketika haknya itu nongol, ya, haknya itu datang. Ya, kalau saja mereka mengingkari barang hak, tetapi haknya jauh, haknya itu belum, haknya masih di sana. Nah, ini haknya sudah berhadapan, di depan mata. Sudah demikian kok malah diingkari. Ini kan kebangetan yang sangat-sangat kebangetan itulah. Ya. Seandainya sekarang matahari belum terbit, kemudian ada orang mengatakan tidak ada matahari, tidak ada. Lah ini masih ya masih mending lah, mending. Lah sekarang mataharinya sudah di depan mata, terang jelas bisa terlihat. Bukan dia yang mencari, ayo coba cari yuk, mana yang namanya matahari, ayo dicari, tanpa mencari, tanpa apa, tanpa susah payah, langsung datang nongol di situ. Nah, ini juga mengisyaratkan rahmatnya Allah yang sangat luar biasa. Manusia itu punya apa sih? Ya, manusia dibebani apa? Ya, semuanya itu diperuntukkan, ya, petunjuknya didatangkan langsung, nabinya ya diutus langsung dari manusia. Ya, ini kebutuhan rohaninya didatangkan, ya,
tidak perlu capek-capek mencari, apa sudah jelas ada di depannya. Begitu juga kebutuhan jasmaninya, kebutuhan jasmaninya semuanya ya, kita tidak perlu apa-apa, yang penting hanya berusaha, itu saja ada, lengkap semuanya. Itu lamma ja'ahum itu ya. Yaqu am yaqu